Pepatah mengatakan, lakukanlah sesuatu dengan apa yang kamu punya, di mana kamu berada, saat itu juga. Inilah yang dilakukan Dewi Permatasari, mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung, dalam mengembangkan bisnis konveksi busana muslim miliknya. Bisnis yang awalnya dimaksudkan Dewi sebagai proyek tugas kuliah ini, kini tumbuh menjadi bisnis yang menghasilkan rupiah yang menggiurkan. Awalnya gadis asal Minang ini merantau ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Padjadjaran jurusan komunikasi. Saya tujuan ke Bandung ini bukan buat jualan, bukan buat buka online shop gitu ya, tapi buat kuliah. Karena kebetulan kalau budayanya di Minangkabau itu kan merantau ya Mbak, dan saya lakuin itu. Saya merantau ke Bandung buat menuntut ilmu gitu. Tujuannya cari ilmu gitu kan. Namun karena perlahan pas anak kuliah lah gitu ya, pasti pengen bikin sesuatu gitu, atau pengen gimana ya, saya pengen hidup mandiri gitu. Nah dari awal semester itu saya udah jualan gitu ya, kayak jualan donat, pulsa, kayak emang hobi gitu, sepertinya hobi jualan. Sampai akhirnya buka Kiciks, ya udah nggak tahu nyaman di sini, terus kita juga dapat penghasilan gitu kan ya, bisa hidup mandiri dan mungkin bisa juga bahagian orang tua gitu ya, jadinya bisnis sambil kuliah gitu. Dari situlah Dewi mempelajari ilmu tentang public relation yang kini ia gunakan untuk membesarkan usahanya. Tanpa latar belakang ilmu desain maupun fashion, Dewi membangun brand Kiciks yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Tetap cantik dalam balutan busana syar'i menjadi salah satu misi usaha bisnisnya. Omset kian bertambah saat peak season seperti saat Ramadan maupun Lebaran. Kalau untuk modal, karena Kiciks itu lebih ke PO ya, atau pre-order gitu. Jadi kita lebih modalin buat foto produk doang, terus saya foto di dinding kosan gitu kan ya. Terus udah foto lalu dimarketingin, ada nggak yang ikut PO? Kalau ada yang ikut PO kan mereka bayar dulu, baru kita bikinin. Namun karena saya pengen nge-branding Kiciks, karena waktu itu belum punya brand, maksudnya belum ada label, belum pakai packagingnya belum bagus gitu. Akhirnya saya minjem duit abang saya 5 juta. Nah dari sanalah saya mulai nge-branding, tapi uang 5 juta itu habis doang buat beli label, plastik gitu kan ya, packaging dan lain sebagainya. Sempat pesimis sih, bisa nggak ya ngebalikin duit abang saya yang 5 juta itu. Cuman saya tetap berusaha jualan, tetap bikin PO walaupun yang dulu yang ikutannya dikit gitu kan ya. Nah ya sampai sekarang deh alhamdulillah udah ready stock juga, kita nggak PO lagi, PO juga ada, cuman ready stocknya juga ada gitu. Brand Kiciks yang kini sudah tersebar di seluruh Indonesia dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, Kiciks Daily, yang merupakan produk Kiciks seharian dengan harga terjangkau. Kemudian ada Kiciks Muslimah, yang lebih menyasar kalangan menengah ke atas. Lalu, by Dewi Permata, yang berfokus pada pembuatan adibusana bagi konsumen yang menginginkan produk eksklusif. Terakhir ada Kiciks Kid yang berfokus pada busana muslim untuk anak-anak. Strategi ini dilakukan Dewi agar seluruh kalangan dapat menikmati produk Kiciks. Dulu busana syar'i dianggap kurang stylish, namun tidak bagi Dewi. Anggapan itu yang coba diubah olehnya. Selain itu menurut Dewi, kini para generasi muda mulai tertarik untuk mengenakan busana muslim syar'i, namun tetap terlihat menarik. Kalau untuk 1 tahun pertama, kalau pas awal-awal itu dikit banget karena nggak ada yang ngelirik. Saya aja susah loh Mbak naikin follower gitu ya, buat orang ngenalin ke
publik itu Kicix susah banget karena saya bukan artis gitu ya, bukan siapa-siapa. Kalau lain halnya kalau artis atau selebgram kan gampang ya, udah punya follower banyak tinggal promoin akun all shopnya, apalagi zaman sekarang banyak tuh yang begitu gampang gitu dikenalnya. Tapi karena saya bukan siapa-siapa jadi harus ikutan SFS dulu, ikutan apa gitu kan ya. Kayak kerjasama dengan all shop lain, saling promo, dia promotin akun saya promote akunnya dia, ngajak-ngajakin teman seperti itu. Produk unggulan Kicix sampai saat ini berasal dari Kicix Daily. Harganya yang terjangkau yaitu sekitar Rp37.000 hingga Rp250.000 dan desain yang cantik, produk ini banyak diminati. Keunggulan produk ini bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Dalam 1 bulan, Kicix mampu menghasilkan sekitar 15.000 kerudung dan 5.000 baju. Kalau dari omset sendiri mungkin yang kalau lagi normal berapa dan kalau untuk omset rata-rata itu 300 sampai 900. Itu kalau 300 itu saat ya hari-hari biasa ya Mbak ya. Tapi kalau 900 itu udah saat pas lebaran banget dan itu kita alami pas lebaran kemarin seperti itu. Kalau untuk lebaran ke depan nggak tahu juga sih, tapi kita pengennya lebih dari itu. Inspirasi desain didapatkan Dewi dari banyak tempat. Sosial media sebagai salah satu media komunikasinya dengan pelanggan diakuinya memberikan banyak ide. Ide desain kadang juga muncul saat traveling. Motif dan warna pada produk busana muslimnya banyak terinspirasi dari alam. Ciri khasnya Kicix itu bunga-bunga, lembut-lembut, terus pastel-pastel seperti itu. Jadi emang udah ada pasar tersendiri yang emang kadang kalau kita nggak ngeluarin motif mereka marah-marah. Mana motifnya Uni, udah bosen nih dengan yang polosan seperti itu. Di balik kesulitan yang dihadapi Dewi, ada sebuah titik cerah setelah 1 tahun menjalankan bisnis ini. Pada tahun 2014, Dewi menikah dengan Rossi Andreas dan mengajak sang suami bergabung menjalankan bisnis busana muslim ini. Bergabungnya Andre di Kicix membuahkan hasil pertumbuhan yang positif. Dewi membagi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan sang suami. Salah satunya mengatur sumber daya manusia. Melalui sosial media seperti aplikasi Instagram dan Line Messenger, Dewi mencoba mendekatkan Kicix dengan konsumennya. Kedua media ini membuka akses bagi Dewi untuk berinteraksi langsung, baik dalam menentukan desainnya, sekaligus membentuk komunitas pengguna busana syar'i di tanah air. Melalui sosial media itu pula, distributor Kicix bisa berkembang. Saat ini Kicix telah bekerja sama dengan 100 distributor yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi interaksi dengan customer ini direct ya? Iya. Via social media? Iya, sosial media. Social media yang mana yang paling efektif? Line sih. Kalau untuk ke pelanggan itu kita ada member Kicix yang mana di sana ada grup. Itu member kumpul di sana, biasanya kita ngobrol. Kalau distributor juga ada grupnya dan kita kayak udah kayak keluarga gitu. Jadi ada komunitas yang dibuat dari Kicix. Iya. Di sanalah saya bertukar pikiran, bahkan untuk desain warna, Uni pengennya tangannya yang gini deh gitu kan. Nah saya bikin gitu karena pengen nyediain apa yang dimauin pelanggan. Dewi berharap jumlah ini dapat bertambah menjadi 2 kali lipat dalam 2 tahun ke depan. Selain desain, Dewi juga sangat memperhatikan marketing produk Kicix. Ia mengaku selalu meluangkan waktu khusus untuk membalas pesan dan berinteraksi dengan para distributor serta konsumennya. Sementara itu, untuk masalah operasional, Dewi telah mengalihkan wewenang kepada suaminya Andre, sekaligus menjadikannya sebagai CEO Kicix.
Sebagai CEO, Andre mengatur semua divisi, mulai dari perekrutan hingga evaluasi kinerja. Menurut Andre, seorang owner tidak perlu terlalu terlibat dalam kegiatan operasional, karena hal tersebut merupakan tugas dari seorang CEO. Selain CEO Kicix, tantangan yang paling sulit bagi pria berumur 26 tahun ini adalah mengkaryakan pekerja yang umumnya berpendidikan SMA. 3 hal kalau sesuatu terjadi tidak sesuai. Yang pertama, kita evaluasi dulu, ini di mana akar masalahnya. Setelah dievaluasi dapat akar masalahnya, solusinya seperti apa, kita cari solusinya. Dan itu kita lemparkan ke tim lagi ya, karena mereka yang di lapangan katanya gimana solusinya, gimana akar masalahnya, seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, do-nya, melakukannya. Jadi setelah dapat akar masalah, dapat solusi, kita lakukan, langsung dilakukan. Nah kan orang banyak berencana seperti itu kan, tapi dalam pengejawantahannya kurang bagus seperti itu. Dengan bantuan sang suami, Dewi mengaku usaha bisnisnya maju pesat hingga mampu meraup ribuan order. Kini dirinya dapat fokus dalam mengatur marketing dan tentu saja menamatkan studi pasca sarjana di Universitas Padjadjaran. Saat ini jumlah karyawan Kicix telah mencapai 10 orang yang bekerja di bagian administrasi. Untuk urusan produksi, Dewi bekerja sama dengan 2 konveksi yang telah dikontrak kerja khusus untuk Kicix. Kedua konveksi itu mempunyai keahlian masing-masing, yaitu membuat baju dan kerudung. Nah, salah satu inovasi Kicix yang emang udah dari lama juga sih ciri khasnya Kicix itu kita selalu berikan solusi. Misal, ada kerudung solusi anti tembem, solusi hemat, terus solusi langsing kayak gitu. Jadi dalam marketing saya ngangkat salah satu solusi itu. Misal solusi anti tembem kalau pakai Kimar itu kita jadi tiru seketika. Kalau solusi hemat dia beli 1 dan dapat 2 model seperti itu. Kalau solusi langsing biasanya cutting dress, saya mainin di cutting dress, yang mana kalau orang gendut kayak kelihatan langsing gitu, ada efek-efek langsing seperti itu. Iwan merupakan partner pertama Dewi dalam menjalankan bisnis ini. Awal perkenalan mereka saat Dewi memberikan pesanan jahit kepada Iwan. Dimulai dari pesanan yang hanya 1 hingga 2 piece per minggu, hingga kini mencapai ribuan per bulan. Dari sinilah Iwan kemudian dipercaya menjadi kepala produksi brand Kicix. Sebagai seorang kepala produksi, sejumlah kendala dihadapi Iwan. Mulai dari penjahit yang tidak disiplin, hingga kerugian teknis yang harus ditanggung. Luar biasa saya teh, pesatnya gitu. Ya saya juga istilahnya ikut ke bawah maju, bersyukur banget bisa bergabung sama Kicix. Dulu waktu saya di awal-awal juga saya kan misalkan ya wirausaha juga di Jatinangor. Cuman nggak semaju sekarang gitu. Kerjasama ini juga membantu setidaknya beberapa pengusaha konveksi lainnya. Hal ini menjadi misi dari Kicix, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, karena tekstil dan konveksi merupakan industri yang padat karya. Kan tadinya awalnya online kan murah gitu, modalnya nggak perlu tanah, nggak perlu gedung gitu. Kenapa akhirnya mau bergerak ke offline? Karena saya juga pengen sih Kicix tuh lebih terpercaya. Jadi kalau dengan adanya butik gitu kan ya, orang bisa beli nggak lewat online aja. Kalau online kan orang nggak bisa pegang barangnya, nggak tahu barangnya gimana gitu kan ya. Kalau kita ada store-nya, orang bisa pergi, bisa milih-milih, bisa mau pesen sesuai kesukaannya, bisa di butik seperti itu. Jadi saya pengen banget berikan yang terbaik buat pelanggan-pelanggan Kicix. Dalam perjalanan usahanya untuk memperlebar cakupan usaha Kicix, Dewi tetap berhati-hati dalam mengatur jumlah karyawannya agar tetap produktif dan efisien. Semakin banyak karyawan yang dipekerjakannya, maka akan semakin besar pengeluaran tetap yang harus ditanggung. Sejauh ini Dewi masih belum mempunyai rencana untuk memindahkan lokasi produksinya ke wilayah lain. Meski biaya produksi ke wilayah Jawa Barat bukanlah yang paling efisien saat ini.
Industri busana muslim persaingannya cukup ketat. Banyak pelaku usaha yang bertarung memperebutkan ceruk ini. Tapi pasar busana muslim masih menjanjikan profit besar. Sebagai pemain baru, Kicix dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup sulit untuk dilalui. Mulai dari keterbatasan ketersediaan bahan, hingga persaingan dari industri besar yang juga mulai merambah ke pasar busana muslim di tanah air dan mancanegara. Belum lagi bersaing dengan gelontoran impor busana dengan brand asing yang cenderung lebih digemari oleh konsumen Indonesia. Tapi Dewi memilih bergeming. Ia dan suami bertahan dengan kualitas standar mereka. Variasi produk yang unik serta harga yang bersaing membuat Dewi optimis Kicix akan terus tumbuh. Rencana ekspansi agresif juga telah dipersiapkan oleh Dewi agar produknya dapat menembus pasar internasional. Saat ini Dewi mengklaim produknya dapat dibeli melalui distributornya yang ada di Korea, Jepang, dan Turki. Meski masih dalam jumlah yang sangat kecil, namun Dewi optimis angkanya akan bertumbuh melalui peran akun media sosialnya yang aktif. Untuk membedakan dengan produk busana muslim lainnya, Kicix menerapkan layanan Kicix Care. Pelanggan dapat dilayani customer Kicix bukan hanya saat membeli saja, tapi juga setelah membeli produk Kicix. Melalui Kicix Care, pembeli mendapatkan pelayanan khusus apabila ada order yang belum datang atau tidak sesuai pesanan. Dari yang produk yang ribuan itu paling adalah 5 atau 10 orang, ya lumayan banyak juga. Yang akhirnya komplain. Iya, akhirnya komplain, walaupun sebenarnya sih komplainnya nggak terlalu fatal, cuman benang satu itu emang salah satu kesalahan juga sih itu, karena kami kan juga produknya emang kualitasnya, jadi walaupun ada kotor dikit itu berhak dikomplainin juga nggak apa-apa. Jadi kita bakalan ganti baru ataupun kita jahit ulang kan. Sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh Dewi agar dinamika kerja antar pegawai Kicix tetap terjaga. Dengan ritme kerja yang ketat, Dewi harus memastikan kualitas kinerja tetaplah prima. Salah satunya dengan mengadakan field trip. Kegiatan ini bertujuan agar rasa kepemilikan karyawan terhadap brand Kicix bisa terus tumbuh. Tantangan itu sebenarnya bangun tim sih ya Mbak. Susah banget bikin gimana tim kita itu bekerja sesuai dengan keinginan kita biar perusahaan ini maju. Gimana mereka agar saling bekerja sama, mereka on time deh ini kerjanya, seperti itu. Membangun tim susah banget karena pikiran setiap orang itu kan beda-beda dan sifatnya juga beda-beda. Gimana mengatur orang itu yang cukup susah. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ya, untuk memarketingin buat supaya orang beli produk kita, alhamdulillah itu nggak terlalu susah sekarang, karena emang saya gunain juga ilmu saya belajar di Unpad Public Relation, gimana saya jalin kedekatan dengan pelanggan atau dengan distributor. Jadi mereka itu selalu gitu berhubungan dengan Kicix, selalu tahu gitu perkembangan Kicix, jadi mereka terus beli sana. Jadi yang paling susah itu yaitu bangun timnya sih Mbak, biar gede gimana gitu. Budaya Indonesia adalah masih ada hormat dan sungkan terhadap senior gitu. Gimana sih cara untuk antisipasinya selama ini? Kalau untuk itu sih ya Mbak, saya sebelumnya bilang dulu kita kerja profesional gitu, nggak mandang umur juga gitu. Kalau memang kerjanya salah ya saya harus tegur gitu, tapi tentu dengan adab dan dengan baik seperti itu. Dan cara saya yaitu pertama saya bilang ini kita kerja profesional, kita harus maju bersama, sukses bersama seperti itu, dan mereka pun juga mengerti. Saat ini, Dewi harus membagi waktunya baik untuk pekerjaan, kuliah, keluarga, dan menjaga kesehatan kandungannya. Ya, saat ini Dewi tengah mengandung anak pertamanya. Dewi menganggap semua rintangan yang ia hadapi saat ini adalah hal yang biasa dihadapi setiap orang saat memulai usaha. Ia tak pernah merasa terbebani karena memang ia menyukai kewirausahaan sejak kecil yang ia pelajari dari sosok ibunya. Dewi berbagi tips kepada pengusaha muda yang hendak mencoba memulai usaha adalah
jangan pernah berhenti mencoba. Karena pada setiap kemauan, pasti ada jalan. Sama seperti dirinya yang pada awalnya memulai tanpa sengaja dengan modal secukupnya. Karena dijalani dengan semangat, maka akan menuai hasil sesuai harapan.